Yang pertama, apa itu HMI? Apa itu HMI? Himpunan Mahasiswa Islam. Lahirnya HMI dimotori oleh Lafran Pane yang didirikan di Yogyakarta pada tahun 5 Februari tahun 1947. Wah, kampus gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugia rayu sagung dumadin nirmala nirmala om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya akan menceritakan sejarah singkat 8 organisasi ekstra kampus dengan jaringan kuat, entah itu dari politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan termasuk di situ lahirnya banyak tokoh nasional. Yang perlu diketahui kepada kalian semua, mahasiswa baru menjadi mahasiswa maba atau mahasiswa baru tentu akan menjumpai berbagai sosialisasi dari organisasi-organisasi mahasiswa untuk ikut bergabung di dalamnya. Bukan hanya organisasi intra kampus, organisasi ekstra atau luar kampus biasanya juga banyak yang bisa menjadi ajang untuk belajar, berorganisasi, bahkan untuk membangun jaringan di masa depan, relasi koneksi banyak. Biasanya bahasanya gitu dirangkum dari berbagai sumber dan banyaklah. Langsung aja. Yang pertama, apa itu HMI? Apa itu HMI? Himpunan Mahasiswa Islam. Lahirnya HMI dimotori oleh Lafran Pane yang didirikan di Yogyakarta pada tahun 5 Februari tahun 1947. Wah, kampus gue. Kan di Universitas Islam Indonesia soalnya. HMI sebagai organisasi keislaman untuk terus menyalurkan aspirasi keagamaan sebagaimana tertuang dalam tujuan HMI, ya, visi misi, tujuan, fungsi, dan seperti itu, yakni untuk membina insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebanyakan kalau tema-tema seperti itulah. Seiring dengan perkembangannya, organisasi ini pecah menjadi dua, yaitu karena masa Orde Baru ada upaya pemerintah untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Pecahnya itu dikenal dengan HMI Dipo sama HMI MPU. Yang kedua, PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Awalnya organisasi ini terbentuk berdasarkan pada hasil konferensi besar IPNU pada Maret 1960 di Kaliurang, Yogyakarta. Selanjutnya dibentuk panitia sponsor 13 orang dari mahasiswa NU dalam mengadakan musyawarah mengenai pembentukan organisasi mahasiswa yang berideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Melalui itu, PMII pun resmi dibentuk pada 17 April 1960 di Surabaya dan diketuai oleh Mahbub Junaidi. Pada tahun 1972, PMII menyatakan diri berpisah dari NU yang sebelumnya bertindak sebagai badan otonom NU dan berdiri sebagai organisasi independen. Ketiga, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI. GMNI lahir dari 3 peleburan organisasi besar yang memiliki ajaran sama, yakni Marhainisme, ajaran Bung Karno. 3 organisasi tersebut yaitu Gerakan Mahasiswa Marhains GMM, Gerakan Mahasiswa Merdeka GMM, dan Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia GMDI. Hingga pada tanggal 23 Maret 1954, 3 organisasi itu melakukan fusi dan melahirkan organisasi GMNI. Tanggal itu juga bertetapan dengan Kongres pertama GMNI dan ditetapkan sebagai tanggal Desnatalis GMNI, di mana SM Hadi Prabowo dari GMDI ditetapkan sebagai ketua pertama. GMNI dikenal sebagai organisasi yang berwatak nasionalis, mahasiswa yang bisa ikut bergabung di dalamnya tanpa pandang bulu, suku, agama, ras, dan budaya. Di GMNI tentu tidak lekang dengan diskursus tentang kebangsaan, Pancasila, nasionalisme, dan kerakyatan. Keempat, IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. IMM didirikan pada tanggal 14 Maret 1964 di Yogyakarta. Organisasi ini salah satu organisasi mahasiswa Islam yang berafiliasi dengan Ormas Muhammadiyah. IMM sendiri memiliki tujuan untuk mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dan rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Adapun ketua pertama dari organisasi ini ialah Dr. Randes Muhammad Jasman Al-Kindi. Selain itu, beberapa tokoh pelopor lainnya seperti Rosyad Saleh, Soebijom Markus, dan Margono.
5. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). GMKI merupakan organisasi kemahasiswaan yang di dalamnya terhimpun mahasiswa Kristen, di mana organisasi ini didirikan pada 9 Februari tahun 1950. GMKI merupakan pecahan dari Christeliche Studenten Vereniging of Java (CSV) yang ada sejak tahun 1932. Organisasi ini memiliki tripanji, yaitu tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian. Keenam, PMKRI, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. PMKRI merupakan organisasi kepemudaan OKP Katolik yang berfungsi sebagai organisasi pengkaderan, pembinaan, dan organisasi perjuangan mahasiswa Katolik juga bukan Katolik yang berasaskan Pancasila, dijiwai nilai-nilai kekatolikan, dan disemangati dengan semangat kemahasiswaan. 7. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMI). Pembentukan organisasi KAMI didasarkan pada keprihatinan terhadap krisis nasional tahun 1998, kepercayaan kepada pemimpin yang kian terkikis telah membangkitkan para aktivis untuk membentuk KAMI. KAMI lahir pada 29 Maret 1998 di Malang, Jawa Timur, yang diketuai oleh Fahri Hamzah. Saya jadi politik. Dan yang ke-8, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI). Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia adalah sebuah organisasi kemahasiswaan Hindu di Indonesia. KMHDI adalah salah satu organisasi kemahasiswaan Hindu yang berskala nasional di Indonesia yang didirikan pada tanggal 3 September tahun 1993. KMHDI memiliki visi untuk menjadi wadah pemersatu mahasiswa Hindu Indonesia dan alat pendidikan kader mahasiswa Hindu Indonesia. Misi KMHDI adalah memperbesar jumlah kader mahasiswa Hindu yang berkualitas. Kader mahasiswa Hindu yang berkualitas menurut KMHDI adalah Hindu yang religius, humanis, nasionalis, dan progresif, yang bersedia berjuang di jalan Hindu untuk mewujudkan kebebasan, keadilan, dan solidaritas bagi semua individu di Indonesia yang didasarkan pada demokrasi dan hukum. Jadi seperti itulah organisasi-organisasi ekstra kampus dan punya jaringan kuat, ekonomi kuat, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak kayak GBMK, Keluarga Mahasiswa Konghucu, terus Hima Persis, terus Pejuang Kebebasan. Jadi banyak lah. Jadi ya penting, ikut itu penting, soalnya sebagai pengalaman, bukan saya mengkompor-kompori. Akan tetapi kalian harus tahu kalau semisal minimal lah tahu semuanya, tahu sejarahnya, tahu bagaimana, tahu kegiatannya, tahu isinya, entah itu lewat media sosial, lewat teman. Jadi jangan selalu mencaci organisasi ekstra ini gini-gini. Oh, tidak seperti itu, coy. Akan tapi di situ kita akan dilatih sebagai cara organisasi. Jadi nggak selalu embel-embel. Soalnya ketika kalian sudah selesai kuliah atau selesai menempuh pendidikan tinggi menjadi mahasiswa atau mahasiswa, kalian di luar dan di dalam masyarakat kalian akan dilatih cara bersosialisasi, membuat sebuah relasi, koneksi, ekonomis, religius, dan lain sebagainya. Dan itu kan sebuah organisasi. Islam pun kan seperti itu, tapi mengarah ke keagamaan yang seperti ketauhidan, syariat, terus makrifat, hakikat, tarikat. Aku nggak menyebutkan urut. Secara hierarkinya syariat, hakikat, tarekat, makrifat. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan ini untuk menaungi mahasiswa, seperti konflik-konflik dengan mahasiswa, dengan sebuah kecerdasan, kepintaran intelektual, kecerdikan, dan kekrisisan dalam berpikir, dan kekritikan untuk dari sebuah kebubrukan yang dilakukan seperti situasi dan kondisi. Jadi di situ kalian akan dilatih berpikir lebih untuk menjadikan sebuah ranah dan ruang diskusi, transformasi, terus kolaborasi, koordinasi. Jadi banyak, bukan tentang si umbel. Nah, jadi di situ kalian akan dinaungi. Diharuskanlah kalian tahu semuanya. Jadi gitu saja. Jika kurang berkenan saya mohon maaf. Allahumma fiq ila qaumit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugia saya Gunung Dumadi, nirmala nirmala Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yuk.